Nah, ini modul modul 1 yang saya sudah bagikan atau upload di Classroom-nya. Nah, di sini adalah terkait dengan pengenalan ya, karena ini adalah sebagai pengantar. Nah, jadi di sini lebih kepada pengenalan terkait dengan ArcGIS itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu tinggal download materi yang sudah disampaikan itu, dan juga ada bahan praktikumnya ya, berupa file save file atau SHP untuk dipraktekkan sendiri nanti dengan menggunakan aplikasi GIS yang sudah dibagikan pada saat UTS kalau tidak salah kemarin ya. Nah, di dalam pengantar ArcGIS ini, nah sebenarnya ArcGIS ini adalah lanjutan dari program atau software ArcView sebelumnya ya. Jadi di dalam ArcGIS desktop kalau sudah terinstall itu ada beberapa produk sebenarnya di dalam, atau terdapat beberapa software ya, aplikasi yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya ya. Nah, yang pertama itu adalah ArcMap. Nah, di sini ArcMap jadi yang produk utamanya dari ArcGIS desktop itu. Nah, di dalam perkuliahan ini nanti akan kita lebih fokus kepada penggunaan dari ArcMap ya. Nah, generasi ArcMap ini sudah cukup banyak, dan yang saya bagikan kemarin adalah yang ArcGIS 10.4 ya. Nah, software lain juga selain dari ArcGIS desktop, ArcMap juga terdapat seperti di ArcView ya, Quantum GIS ya, AutoCAD, Land Desktop dan sebagainya. Nah, itu adalah aplikasi ArcMap yang bisa kita manfaatkan dalam hal pembuatan pemetaan. Kemudian yang kedua itu produknya adalah ArcCatalog ya. Jadi ArcCatalog ini ketika dalam penggunaan ArcMap tentu kita masih menggunakan ArcCatalog ya. Jadi fungsinya itu adalah sebagai pengelola data spasial ya. Nah, yang meliputi ada input, konversi, dan analisis data. Nah, ketika kita manajemen data dalam penggunaan ArcMap, nantinya akan kita menggunakan ArcCatalog ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga produknya atau softwarenya itu adalah ArcScan ya. Nah, jadi dia ini berfungsi untuk memvisualisasikan 3 dimensi ya, seperti itu. Yaitu menyajikan tampilan perspektif, ya, kemudian bernavigasi dan berinteraksi dengan data fitur 3 dimensi dan raster. Kemudian yang keempat ya, ArcGlobe ya. Jadi ini adalah berfungsi untuk sebagai eksplorasi data spasial secara virtual ya. Jadi tampilannya itu ya seperti Google Earth ya, Google Map, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ArcRadar. Nah, jadi ketika dalam penggunaan ArcMap atau pekerjaan ataupun data-data yang terdapat di ArcMap itu dapat dibagikan ke pihak lain ya. Nah, cara penggunaan atau pembagiannya itu adalah menggunakan ArcRadar ini. Nah, sehingga walaupun kepada orang atau pihak yang kita bagikan, walaupun mereka tidak menggunakan atau memiliki program ArcGIS desktop ini, tapi tetap mereka bisa membuka data-data ArcMap yang kita bagikan tersebut. Nah, jadi pada kesempatan ini saya lebih memfokuskan pada software ArcMap-nya. Nah, jadi di sini adalah yang pertama, sebelum kita masuk ke tampilan interface atau tampilan awal daripada ArcMap ini sendiri, nah yang perlu kita ketahui adalah file extension-nya. Jadi di dalam ArcMap ini file extension-nya itu adalah berupa MXD ya. Nah, kalau di Microsoft Word, kalau yang Word itu extension-nya adalah doc atau
docx ya. Nah, kalau ini adalah mxd tipe filenya ya, atau file extensionnya. Untuk interface-nya atau antarmukanya, nah seperti di layar ini ya. Jadi ada beberapa fitur yang tersedia ya. Nah, kalau di aslinya saya coba seperti ini ya, di tampilan ARMAP-nya sendiri. Nah, jadi kalau kita membuka ARSMAP itu sebenarnya langsung tampil seperti ini Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Nah, jadi akan ada menu utama yang tampil. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah mengerjakan menggunakan software ini, kemudian kita menyimpan file pekerjaan kita, itu akan terekap di recent ini ya, jadi existing maps-nya. Kalau di awal ini masih kosong ataupun belum ada. Nah, kalau kita tidak mau melanjutkan atau menggunakan ini, maka kita yang pertama itu adalah new maps ya, sebagai awal. Nah, pilih blank map-nya, kemudian oke. Nah, maka tampilan utamanya adalah seperti ini Bapak Ibu ya, kalau ArcGIS itu. Nah, jadi ARMAP. Nah, di sini ada beberapa menu barnya di atas ya, sama dengan program-program lain kayak Microsoft Word dan seterusnya. Di sini di atasnya ada menu barnya ya, masing-masing ya. Nah, kemudian di bawahnya ini yang apa namanya, icon-icon ini adalah toolbars-nya ya. Jadi di sini ada beberapa toolbar yang tentunya memiliki fungsi masing-masing ya, tentunya memiliki fungsi masing-masing. Nah, kemudian apa namanya, yang ketiga atau yang selanjutnya adalah tabel kontennya ya. Tabel kontennya adalah di sini, atau nanti beberapa informasi layar akan terekap di dalam table of contents ini. Jadi ini ada judulnya di atas ini ya. Nah, kemudian kanvas atau layar utamanya itu adalah di sini ya. Di sini adalah area kerjanya. Nah, ketika kita menggambar peta ya, kita menggunakan itu adalah di sini ya, area utamanya, atau kita sebut sebagai map canvas ya. Nah, selanjutnya jadi yang apa namanya, selain ARMAP tadi di awal itu ada yang namanya ARC Catalog, dan itu tentu masih kita gunakan di dalam pekerjaan ArcGIS ini karena untuk manajemen data. Nah, di tampilan ini dapat dilihat bahwa ARC Catalognya itu adalah berada di sini ya. Jadi kita tinggal klik ya. Ini adalah ARC Catalog. Nah, kelihatan apa namanya, folder-folder ataupun drive dari komputer kita. Nah, disinilah untuk mengakses file atau data yang kita simpan, dan ketika kita mau menggunakannya maka kita tinggal geser dan masukkan ke dalam canvas map ini atau layar utamanya. Nah, itu apa namanya, terkait dengan interface-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini adalah skala bar ya, di bawah sini. Nah, kalau kita bergeser bergerakan kursornya itu akan berubah angka-angkanya. Nah, ini adalah skala Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini adalah skala. Jadi ketika kita menggunakan software ArcGIS ini atau ARMAP ini, maka gambar kita kalau sudah terregistrasi dengan baik di awal, maka akan terekap skalanya. Jadi tidak seperti program lain yang harus hitung manual untuk mengetahui dan menentukan skala petanya. Tetapi kalau di ArcGIS ini atau di ARMAP ini, maka tinggal kita apa namanya, insert skalanya karena sudah terekap tersendiri di situ. Selain itu ada juga apa namanya, yang dinamakan sebagai toggle ya di sini. Nah, di sini ada toggle ini. Nah, di sini adalah untuk memilih ya data view atau layout view. Nah, yang tampilan utama seperti ini dinamakan sebagai data view ya. Nah, di data view inilah kita apa namanya, ruang kita untuk bekerja
Nah, jadi ketika kita menggambar atau membuat peta, maka kita harus mengerjakannya di layar apa namanya data view atau jendela data view. Nah, kalau semuanya sudah selesai dikerjakan dan mau akan dilanjutkan dengan pencetakan dari produk yang kita gambar, maka kita harus menuju ke data ke layout view ya. Nah, ini tampilan layout view-nya. Nah, tinggal nanti kita mengatur bagaimana tata letak, kemudian menginput informasi-informasi yang mau ditampilkan di dalam peta. Nah, itu adalah jendela kerjanya adalah di layout view ya, seperti itu. Nah, jadi ada dua jendela dalam ArcGIS ini atau ArcMap ini untuk untuk bekerja ya, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap pencetakannya seperti itu. Nah, itu pengenalan interface dari ArcMap ya, yang merupakan salah satu software yang terdapat pada ArcGIS Desktop. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita runut dari modulnya, bisa mengikuti Bapak Ibu ya? Mungkin Pak dosen sedikit. Ya, siap. Gimana? Mungkin kalau mata kuliah seperti ini kayaknya kita perlu tatap muka kayaknya. Nah, jadi iya betul Pak. Ya, makanya di sini sengaja saya record. Nah, nanti videonya ini bisa langsung Pak dosen. Ya. Praktik langsung di laptop biar bisa. Nah, itu makanya Bu, kalau nanti akan kita praktikumkan masalah ini. Nah, ini ada saya buatkan videonya juga ya. Nanti bisa dilihat, ditonton kembali juga ya. Nah, jadi ini hanya sebagai pengenalan dulu ya. Nah, nanti ketika ada pertemuan tatap muka nanti kita fokuskan di praktikum saja barangkali ya. Nah, tentunya butuh masing-masing membawa laptopnya sendiri ya. Karena supaya ketika saya menyampaikan, nah nanti bisa langsung diikuti oleh Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, ini adalah interface utamanya ya. Nanti pertama pemberdayaan UMKM, yang kedua menghindari fiktif. Ya. Ya, tapi kalau kita punya konsep lagi yang manual, Nusantara. Oke, yang lain ya. Ini saya kira mau bertanya. Ada yang lebih 200 ya. Oke, saya lanjut dulu kalau gitu Bapak Ibu ya. Ya kita hidup gunakan tender lalu-lalu. Ada kualitas juga karena ini penawaran. Nah, saya kembalikan ke tampilan modul ya. Nah, ini itu yang tadi yang pengenalannya terkait dengan interface dari ArcGIS itu sendiri ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah terkait dengan ArcCatalog, yaitu bagaimana menambah data spasial itu. Nah, di dalam modulnya juga sebenarnya sudah saya coba rumuskan dan saya coba buatkan modulnya. Nah, di sini yang pertama itu adalah tentu kita memerlukan membuat folder koneksi ya, atau connect to folder. Nah, tampilannya itu adalah di sini ya. Nah, di di kotak merah ini, tapi kalau di programnya sendiri yakni di ArcCatalog, klik, baru di sini akan muncul ya. Nah, kalau kita simpan di folder ini maka akan muncul tulisan connect to folder ya. Jadi kalau di pekerjaan awal tentu kita harus membuatkan folder koneksinya dulu, karena di dalam ruang kerja daripada ArcGIS ini tidak bisa langsung terkonek ke semua drive ataupun folder yang ada di komputer kita. Jadi kita harus mengarahkan dulu. Kita mau membuat atau mengerjakan atau menyimpan data pekerjaan kita itu di folder mana atau di drive mana. Jadi kita harus membuat
folder connection-nya dulu. Nah, kalau kita klik maka akan muncul seperti ini dan kita harus menuju ke lokasi atau folder yang ingin kita akses atau yang ingin kita mau simpan data kerjaan kita. Nah, kalau di sini saya sudah mengkoneksikan, di sini ada beberapa folder koneksi yang sudah bisa langsung diakses ya, misalnya ini yang langsung ke Drive D. Kemudian yang satu ini yang saya langsung menuju ke folder sebagai bahan untuk praktek di mata kuliah ini ya. Jadi bahan itu sebenarnya udah saya bagikan juga di classroom-nya. Kalau ada Bapak Ibu yang siap mau mencoba ya silakan ya. Silakan mencoba karena ada tutorialnya, kemudian ada bahan-bahan praktikumnya, ya tinggal diikuti langkah-langkahnya itu. Nah, kalau sudah seperti ini terkoneksi, maka kita tinggal mengkliknya dan data di dalam folder koneksi itu akan muncul. Ya, misalnya di sini ada data data SHP, ada data batas desa NTB ya. Misalnya saya ini. Kalau kita mau masukkan tinggal klik tahan dan geser masuk ke kanvas map-nya atau di jendela kerja ya. Nah, seperti ini maka tinggal kita menunggu ya. Nah, sampai proses loading itu selesai. Nah, jadi kalau sudah kita input data save file-nya maka akan tampil di jendela utama ini adalah gambar petanya. Sementara di table of content akan muncul di sini daftar layernya. Nah, jadi yang nampak ini adalah layernya batas desa NTB nama filenya. Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita mengelola atau mengolah atau mengatur sesuai dengan tujuan kita seperti itu ya. Nah, kalau di modul itu ya, kalau sudah dimasukkan maka yang pertama itu adalah apabila kita ingin merubah warna dari peta yang tampak di kanvas map ini. Nah, misalnya kalau kita mau merubah warna dari warna hijau ke warna apa sesuai dengan kehendak kita atau sesuai dengan aturan-aturan ataupun prosedur dalam pemetaan. Nah, itu tinggal kita arahkan kursor ke layers, ke table of content-nya, kemudian kita pilih properties ini ya. Nah, pilih properties maka akan muncul jendela properties dari layers batas desa NTB. Nah, ini sudah nampak. Nah, untuk mengganti warna itu maka kita harus menuju ke tab yang namanya simbologi ya. Nah, kalau kita klik di sini maka yang selanjutnya adalah klik single simbol ya. Nah, di sini ya. Sinilah untuk merubah warna sesuai dengan kehendak kita atau dengan sesuai dengan aturan yang ditetapkan misalnya. Nah, misalnya di sini saya rubah dengan menggunakan warna yellow ya atau warna kuning ya. Nah, tinggal kita pilih jenis warna di sini atau di sini juga ya. Nah, klik di anak panah kecil ke bawah ini maka kita akan diarahkan ke pilihan jenis-jenis warna. Nah, tinggal kita pilih mau warna yang mana seperti itu. Nah, kalau sudah kita tentukan warna tujuannya tinggal klik OK dan lagi kita okekan di sini. Nah, maka akan berubah warna peta yang tampak di kanvas itu ya atau di jendela utamanya. Nah, langkah yang lebih singkat untuk mengganti warna ini maka kita tinggal klik satu kali pada kotak warna di bawah nama layernya yaitu. Nah, tinggal klik sekali, klik kiri maka akan muncul di sini jendelanya. Lalu tinggal kita pilih jenis warna yang akan kita ganti. Misalnya di sini saya menggunakan hijau. Nah, oke, nah berubah. Jadi ada dua cara itu untuk mengganti warna terkait dengan data file peta NTB ini. Nah, selanjutnya setelah pengaturan simbologi ini ya
pengaturan warna melalui proses menu simbologi. Yang seterusnya adalah kita memeriksa atribut data, atribut tabel dari data ini ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini ya, mungkin anggapan kita bahwa di dalam gambar peta NTB ini tidak ada informasi apa-apa ya. Tetapi kalau kita mau lihat datanya itu tinggal kita pilih klik kanan di nama filenya, kita pilih open attribute table ya. Nah, ketika kita open maka akan muncul tabel yang cukup banyak datanya ya. Nah, ternyata gambar peta tadi itu di dalamnya mengandung banyak data yang sudah diinput oleh pembuatnya dulu ya. Jadi siapa yang melakukan pembuatan peta maka bisa atau dapat menginput data-data sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, contohnya misalnya di sini ada peta NTB, kemudian di sini sudah ada data-data yang ditambahkan ya. Jadi sudah ada data yang ditambahkan. Nah, misalnya di sini ada nama kabupaten, nama kecamatan, ya, ada nama desa. Jadi masing-masing di dalam itu sudah ada informasi administrasi wilayahnya. Kemudian ada nama provinsi, ya. Dan ada juga data luasnya dan seterusnya. Ya. Jadi di dalam peta ini ternyata banyak data ya. Nah, ini adalah tabel atribut tabel. Kalau kita menginput data, kita harus mengenal di sini ada beberapa menu atau tools bar yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama di sini ya. Nah, ini ya. Ini terkait dengan atribut tabelnya. Nah, kalau yang selanjutnya itu yang terkait dengan navigasi peta. Nah, di sini ada beberapa navigasi yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini gambar tangan ini untuk menggeser-geser ya. Bisa kedengaran suara saya, Bapak Ibu ya? Bisa. Lah, suara Pak. Ya, Pak. Pak. Nah, di sini halo, tes. Dokter. Bisa kedengaran? Apa? Pak dosen Dengar. kedengaran? Bisa, Pak. Bisa. Bisa kedengaran suara saya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, soalnya ada warning, katanya ada permasalahan dalam mikrofonnya tadi ya. Iya. Oke, baik, saya lanjut. Nah, ini ada beberapa tools bar yang bisa kita gunakan. Nah, di sini adalah untuk navigasi mapnya ya. Di sini ada untuk zoom in atau zoom out. Kemudian ada full extend. Nah, ini kalau kita mau menampilkan secara utuh, misalnya dalam kondisi yang zoom begini, kita mau menampilkan secara menyeluruh dari layar ini, kita tinggal klik full extend ini, maka akan tampil secara utuh ya semuanya. Nah, kalau yang zoom ini, zoom in maupun zoom out itu dia itu membesar dan memperkecil ya, memperbesar atau memperkecil dari tampilan peta di layar tersebut. Dan banyak ya yang yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan dari toolbars ini. Nah, kalau untuk mengelola layar, nah jadi
yang table of content ini bisa kita perbanyak ya, tinggal kita copy ya. Copy kemudian pilih ini. Jadi udah double ya. Kalau ganti warna kayak tadi tinggal kita pilih warna yang sesuai dengan kemauan kita. Misalnya di sini saya pakai warna ungu ya. Nah, jadi warna ungu, jadi ada dua ini ya. Ada dua menu. Nah, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan itu tinggal kita klik tanda centang ini. Nah, maka yang nampak adalah yang aktifnya. Nah, kalau kita aktifkan lagi maka akan aktif dia. Nah, jadi ini adalah berpengaruh urutan penempatan table of content-nya ini atau layernya ini ya. Nah, kalau kita mau menampilkan lebih kalau yang tertampil itu adalah yang layar paling atas ya. Kalau coba kita geser ke bawah maka akan tampil warna hijau karena dia berada di posisi yang atas ya. Kalau kita menonaktifkan lagi maka yang tampil itu atau yang kelihatan adalah layers yang aktifnya, karena di sini tercentang berarti dia adalah dalam keadaan atau posisi yang aktif seperti itu. Nah, layar ini juga sebenarnya bisa kita grupkan ya. Tinggal pilih semua ini. Nah, baru kita klik kanan maka kita grupkan. Nah, ini sudah layarnya sudah tergrupkan. Kalau kita mau membatalkan ya grupnya tinggal klik kanan lagi baru kita ungroup. Nah, ini masih loading Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita ini ya, akan kita programkan ketika pertemuan tatap muka nanti akan kita lebih fokuskan kepada praktek langsung terkait dengan pembuatan peta ini ya. Nah, ini saya unggroupkan kembali, maka dia akan berubah ya seperti itu. Nah, di sini juga kalau kita nggak butuh ya layersnya dan kita mau hapus itu bisa kita tinggal klik kanan dan pilih remove ya, klik kiri maka akan hilang. Nah, sehingga bisa kita intinya seperti itu. Nah, di sini karena tadi ada beberapa banyak data ya, banyak data. Nah, itu bisa kita simbologikan. Nah, tadi misalnya ada data desa, ada data kecamatan, ada data kabupaten. Nah, itu bisa kita kelompokkan masing-masing. Nah, caranya adalah kita menggunakan tools simbologi namanya ya. Jadi untuk mengarah ke sana kita klik kanan dan pilih properties ini. Nah, kita di menu bar atau tabs-nya ini simbologi, maka kita pilih yang kategoris. Nah, ini banyak judul kolom tadi yang di atribut tabel itu ya. Nah, ini tinggal kita pilih yang sesuai dengan kemauan kita yang akan kita tampilkan, apakah batas wilayah administrasi kecamatan ya, kabupaten kota atau di desa. Nah, itu tinggal kita pilih dan kita gunakan ya. Nah, udah pilih seperti ini maka selanjutnya adalah add all values, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi muncul semua kabupaten kota yang ada di peta tersebut ya. Nah, misalnya di sini di daerah NTB jadi ada beberapa kabupaten kota yang ada di provinsi NTB itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kalau mau rubah warna kita tinggal milih di sini ya. Nah, saya biarkan default, saya okekan maka akan berubah. Nah, jadi peta NTB tadi yang hanya satu warna, nah di sini sudah bisa berubah warnanya berdasarkan batas administrasi wilayah ya. Jadi karena di sini tadi saya ingin membedakan per kabupaten kota maka akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau di Pulau Lombok ada Lombok Utara, ada Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Nah, begitu juga di Pulau Sumbawa ada beberapa kabupaten kota di dalamnya. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita sudah mau mencetaknya, maka kita harus menuju ke layout view.
ya, modular view maka akan tampilan seperti ini ya. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri bagaimana pengaturan ataupun pekerjaan terkait dengan layout view ini ya. Jadi produk akhir dari apa yang kita buat ini adalah sebenarnya di layout view yang menentukan bagaimana untuk tampilan hasil yang kita kerjakan itu bisa semenarik mungkin dan tentunya sesuai dengan standar-standar pemetaan ya. Oke, mungkin apa namanya itu sementara yang